Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Rohmat Hidayat. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagian dari mata kuliah menulis, yaitu tentang perencanaan karangan. Adapun dalam perencanaan karangan yang akan kami bahas terdiri dari 4. Yang pertama itu pemilihan topik, yang kedua pembatasan topik, yang ketiga bahan penulisan, yang keempat adalah sumber kepustakaan. Baik teman-teman, yang pertama akan saya bahas yaitu tentang pemilihan topik. Nah, sebelum kita berlanjut tentang pemilihan topik, kita harus ketahui apa itu topik. Ya, jadi topik itu adalah pokok pembicaraan dalam sebuah karangan, dalam sebuah diskusi, dalam sebuah ceramah. Nah, itu yang dinamakan dengan topik. Dalam menulis suatu karya tulis, pemilihan topik sangatlah penting dan dapat menentukan hasil dari karya tulis tersebut. Maka untuk itu perlu diperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan topik. Syarat yang pertama adalah topik harus menarik perhatian si penulis. Topik yang menarik perhatian akan memotivasi si penulis atau si pengarang untuk secara terus-menerus memecahkan atau mencari data-data dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Penulis akan didorong agar dapat menyelesaikan tulisannya sebaik-baiknya. Bahkan topik yang tidak sesuai dengan yang disukainya, maka ketika mengerjakan pun tidak akan semaksimal seperti topik yang disukainya. Misalnya, seseorang menyukai tentang dunia olahraga. Dia akan bersemangat ketika menulis tentang dunia olahraga. Sebaliknya, ketika dia diharuskan menulis tentang ekonomi, maka dia akan kesulitan dalam hal penulisan. Kemudian yang kedua, topik harus diketahui atau dapat dipahami si penulis. Penulis hendaklah mengerti serta mengetahui meskipun baru prinsip-prinsip ilmiahnya. Misalnya, ya, jadi dia tahu asal data yang digunakan ini berasal dari mana, metode yang digunakannya apa, dan referensi buku acuannya itu apa, dari mana, dan dari siapa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jangan membuat topik yang terlalu baru, teknis, dan kontroversial. Mengapa? Nah, ini bagi pemula atau penulis pemula, topik yang terlalu baru kemungkinan belum ada referensi dalam kepustakaannya. Maka itu akan menyulitkan bagi si pemula. Mengapa jangan terlalu teknis? Nah, topik yang terlalu teknis kemungkinan dapat menjebak si penulis jika tidak benar-benar menguasai bahan penulisannya. Bagaimana sistematikanya, bagaimana kita menulis yang baik. Nah, kemudian jangan terlalu kontroversial. Artinya, memilih topik di sini jangan mengambil yang kontroversial. Mengapa? Karena akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan tindakan yang objektif. Kemudian yang keempat yaitu pilih topik yang memiliki manfaat atau bermanfaat. Topik yang dipilih hendaklah bermanfaat. Ditinjau dari segi akademis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun dari segi praktisnya. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu jangan mengambil topik yang cakupannya terlalu luas. Maksudnya apa? Maksudnya penulis harus membatasi topik yang akan ditulis. Setiap penulis harus betul-betul yakin bahwa topik yang dipilihnya cukup sempit dan terbatas untuk digarap. Mengapa? Sehingga tulisannya bisa fokus dan tepat pada sasarannya. Nah, baik, selanjutnya tentang pembatasan topik yang akan dibahas atau dijelaskan oleh rekan saya, Rasya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, teman-teman sudah menonton video pembahasan dalam perencanaan karangan tentang pemilihan topik yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, selanjutnya dalam perencanaan karangan ini, saya akan membahas tentang pembatasan topik. Sebelumnya, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya, mengapa seorang penulis perlu memberikan batasan topik atas apa yang akan ditulisnya? Bukankah seorang penulis memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi semua ide yang ada di kepalanya? Nah, jika teman-teman seorang penulis mau memposisikan diri sebagai pembaca, seorang pembaca pasti akan menilai sebuah tulisan itu menarik bila tulisan tersebut diuraikan dengan jelas, dikemas secara padat, dan isinya bermanfaat bagi diri si pembaca. Lalu, apapun yang akan menjadi topik bahasan dan tulisan, entah itu tentang komunikasi, budaya, kesehatan, dan lainnya, yang penting penulisannya harus jelas, padat, dan bermanfaat. Lalu, membatasi topik tulisan menjadi lebih spesifik akan membantu penulis dalam mengulas tulisannya bisa lebih gamblang dan mendalam dalam tulisannya. Sehingga karangan atau tulisan dihasilkan betul-betul menjadi sebuah karya tulis yang bermutu. Nah, berikut saya akan memberikan cara-cara agar teman-teman tulis ini dapat membatasi topik dalam menulis karangan. Yang pertama, yaitu menurut tempat. Misalnya, kita akan menggunakan topik perkembangan budaya. Nah, perkembangan budaya ini kan sangat luas di dunia. Kita bisa batasi lagi menjadi perkembangan budaya di Indonesia. Atau lebih dibatasi atau persempit lagi menjadi perkembangan budaya di Pulau Jawa. Nah, spesifikasi ini dilakukan berdasarkan tempat agar informasi yang diberikan bisa lebih rinci. Yang kedua, ada menurut waktu. Seperti yang kita tahu, spesifikasi ini dapat berdasarkan waktu atau periode atau masa. Topik misalnya, topik sejarah seni lukis di Indonesia bisa dipersempit lagi menjadi sejarah seni lukis pada zaman kemerdekaan. Nah, spesifikasi ini dilakukan berdasarkan waktu, sehingga informasi yang diulas akan lebih jelas sesuai masanya. Yang ketiga, ada menurut hubungan kausal atau sebab akibat. Misalnya, topik perkembangan WhatsApp dapat dikhususkan pembahasannya menjadi alasan mengapa WhatsApp cepat berkembang. Nah, spesifikasi ini dilakukan berdasarkan hubungan kausal sehingga informasi akan lebih akurat jika disebutkan sebab dan akibatnya. Selanjutnya yang keempat, ada menurut pembagian bidang kehidupan manusia. Misalnya, topik pembangunan Indonesia dapat dikhususkan lagi, dipersempit lagi menjadi pembangunan ekonomi semasa Orde Baru. Nah, spesifikasi ini dilakukan berdasarkan bidang kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, agama, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Yang kelima, ada menurut aspek khusus umum. Misalnya, topik dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat Indonesia bisa dipersempit menjadi dampak kenaikan BBM bagi pedagang pasar tradisional. Nah, spesifikasi ini dilakukan berdasarkan aspek khusus umum sehingga informasi bisa lebih detail tentang objeknya. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, topik dan judul ini memiliki arti yang berbeda, jadi jangan salah sangka ya teman-teman. Topik adalah intisari atau isi dari sebuah tulisan, sedangkan judul adalah kalimat yang dibuat sebagai headline agar lebih menarik dan membuat penasaran seorang pembaca. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang pembatasan topik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bahan penulisan. Bahan penulisan yaitu semua informasi yang dibutuhkan oleh seorang penulis untuk mencapai tujuan penulisan. Yang pertama yaitu adalah bahan pustaka. Bahan pustaka itu bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas nantinya. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu bahan-bahan sumber yang bersifat teori dan bahan-bahan sumber asli. Yang pertama yaitu bahan-bahan sumber yang bersifat teori. Ini biasanya kita gunakan untuk mencari definisi, pengertian, atau terminologi dan yang lain-lainnya.
Yang kedua yaitu bahan-bahan sumber langsung, yaitu yang berasal langsung dari tokoh tersebut, dari seorang tokoh. Biasanya ini untuk memperkuat studi tokoh atau kita mengetahui apa sih pendapat dari tokoh tersebut. Yang kedua yaitu kita bisa melakukan wawancara atau interview. Bisa kita melakukan pertanyaan kepada seseorang yang kita rasa dia itu berkompeten atau berotoritas tinggi tentang topik yang akan kita bahas di sebuah penulisan. Yang terakhir yaitu kita bisa melakukan menyebar angket atau kuesioner. Di sini kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang untuk kita agar bisa mengetahui apa sih sebenarnya pendapat dari mereka, apa sih sebenarnya opini dari mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber kepustakaan. Oke, jadi sumber kepustakaan itu biasanya kita jumpai pada akhir sebuah karangan atau sebuah artikel ataupun bagian akhir sebuah buku. Jadi, kepustakaan itu mempunyai daftar buku yang menyangkut suatu karya ataupun daftar buku yang digunakan untuk menyusun suatu karya tulis. Adapun segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun bahan pustaka yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik, dan usaha ini dapat disebut dengan studi kepustakaan. Jadi teman-teman, dari pendapat di atas, jelas bahwa kepustakaan adalah sebuah daftar yang dipakai sebagai rujukan yang mendukung penulisan ide, hasil telaah, dan penelitian seseorang penulis yang akan dibahas dan akan dimuat dalam suatu naskah, baik penerbitan berseri seperti majalah, jurnal, buletin, dan lain-lain yang akan dipublikasikan baik secara nasional maupun skala internasional. Daftar rujukan yang dipergunakan tersebut lazimnya dibuat dengan suatu format tertentu dan dideskripsi seperti penulisan katalog sebuah buku, yang mana di dalamnya terdiri ada area pengarang, area judul, dan impresum yang terdiri dari kota terbit, penerbit, dan tahun terbit dengan disusun secara alfabetis berdasarkan abjad pengarang atau penulis.